Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala manittaba'al huda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Kami GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, menindaklanjuti serta perlu adanya ketegasan dan taukid lafzi yang mana telah disampaikan dari para masyayikh LBM PWNU Jawa Barat yang telah melakukan cek dan recheck, melakukan bahas, penelitian dengan saksama yang berkaitan dengan Ma'had Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Maka dari itu, GMNU, Generasi Muda NU Jawa Barat, pun mengambil sikap sebagai berikut. 1. Ma'had Al-Zaitun berpaham sesat dan menyesatkan karena penafsiran-penafsiran Al-Quran sangat jauh dan tidak sejalan serta bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma' ulama. Kedua, haram hukumnya belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat karena manhaj dan nasab keilmuan yang tidak tersambung kepada ulama-ulama salafus saleh. Ketiga, haram hukumnya generasi muda belajar menimba ilmu agama di Ma'had Al-Zaitun karena nasab kitab-kitab yang diajarkan tidak muttasil kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika saja ada ungkapan bahwa berikan kami 7 pemuda akan kugoncangkan dunia, bisa Anda bayangkan jika pemuda itu adalah pemuda-pemudi jebolan-jebolan Al-Zaitun yang dhillun mudillun wa adallun wa udil. Sesat, menyesatkan, tersesatkan, dan kesesatan. Dan bagaimana jika sekarang ini jebolan-jebolan mereka sudah lebih daripada 20.000 pemuda-pemudi yang tersesatkan bertebaran di antara para pemuda di Jawa Barat ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, generasi muda masa depan Jawa Barat akan berpotensi besar dihancurkan oleh paham-paham sesat yang menyesatkan bahwa bahaya laten ini sudah sangat mengerikan. Siapakah yang harus melanjutkan estafet dakwah Islamiyah di ranah Pasundan secara khususnya jika bukan kita sebagai para pemuda-pemudi yang berada di ranah Pasundan ini? Dan jika pemuda-pemudi kita telah dirusak akidahnya, khususnya dirusak secara doktrin sesat tersistematis, doktrin sesat terstruktur, dan doktrin sesat secara masif, seperti Ma'had Al-Zaitun Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini. Maka dari itu, kami dari Generasi Muda NU Jawa Barat menghimbau kepada pihak penegak hukum dan instansi terkait untuk segera menutup Ma'had Al-Zaitun tersebut yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Juga kepada Kementerian Agama RI, CQ, PD Pontren, Kemenag RI untuk mencabut izin operasional pesantren dan NSPP Al-Zaitun demi kemaslahatan dan keselamatan generasi muda kita dari paham-paham yang membahayakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama kita, agama Islam, dan juga bangsa kita dan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian kami dari GMNU Jawa Barat menyatakan sikap, semoga semua ini menjadi hikmah terbaik buat bangsa kita, dan segalanya kami serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, wa ufawwidu amri ilallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan wanita berhijab dinodai pendiri Ponpes Al-Zaitun di sana tidak mengenal dosa. Saya diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. Mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin. Berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. Kemudian berlanjut 5 hari sekali,
dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani. Beberapa waktu setelah saya upload video tentang Haveanu Shalem Aleichem ini, saya di DM melalui Instagram oleh salah seorang alumni, seorang alumni Ponpes Al-Zaitun. Jadi ceritanya santriwati alumni Ponpes Al-Zaitun ini dia curhat kepada saya dan menceritakan tentang kisah pengalaman dia menjadi salah satu santriwati di Ponpes Al-Zaitun ya sejak tahun 2001 sampai 2007, 6 tahun dia di sana. Saya pertama-tama ingin berterima kasih banget sama ya ukti kita ini, saya nggak mau sebut namanya ya, ini untuk menjaga privasi beliau. Dia ngetik panjang lebar di Instagram saya ini, DM, Masya Allah, dan informasi yang kamu sampaikan itu menurut saya wajib saya sampaikan keluar, wajib saya sampaikan ke dunia luar, wajib saya beritahukan ke masyarakat agar menjadi pembelajaran di kemudian hari. Nah, saya akan baca aja ya isinya. Assalamualaikum akhi, maaf ini saya dengan Fulan dari Jogja. Saya dulu alumni Zaitun angkatan 3. Saya sekolah di sana dari tahun 2001 sampai 2007. Saya sekolah di sana karena orang tua saya sibuk kerja dan papa saya diiming-imingi oleh iklan tentang sekolah di Zaitun yang nanti kalau lulus itu akan hafal Al-Quran dan dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Akhirnya saya dipaksa sekolah di sana dengan harus menghafalkan juz 30. Saat itu dia belum hafal, saya belum hafal waktu itu dan berharap gak lulus. Tapi setelah ujian lah, kok lulus semua angkatan saya. Kurang lebih ada 2.500 kalau nggak salah. Jadi kalau kita pahami, ternyata proses filter ini atau ujian masuk ini cuman alasan doang gitu loh. Jadi semuanya ikut ujian, semua diluluskan gitu kan. Nah, saat saya kelas 2 SMP, saya sudah merasakan keanehan dan saya bingung. Pas liburan, saya cerita sama mamah saya dan akhirnya saya mau dikeluarkan, tapi nggak jadi, takut saya nggak bisa karena mamah saya orangnya gengsian waktu itu. Gengsi kalau anaknya nggak masuk sekolah favorit. Tapi sekolah mama dia sebenarnya sudah mau menerima saya karena keluarga papa saya orang-orang pengurus Muhammadiyah. Selama saya sekolah di sana normal-normal aja. Cuman kejanggalannya yang beda itu apa-apa uang. Misalnya melanggar aturan, menggunakan bahasa atau telat sholat ke masjid, ya dengan uang saya bisa bebas. Kalau nggak ada uang saya harus menghafal mufrodat atau vocabulary, kosakata bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian puasa Ramadan, dulu ada satu oknum di asrama yang bilang kamu capek haus, bisa nggak puasa tapi bayar 20 atau 25 ribu gitu. Nah, terus saya bayar. Pas liburan ketahuan, gara-gara saya bilang, "Mah haus, mau nggak puasa bayar ke siapa?" Kagetlah orang rumah. Jadi setiap liburan saya dikasih tahu yang benar itu begini dan lain-lain. Jadi si santriwati ini pulang ke rumah dan keceplosan gitu kan, aduh haus nih mau buka puasa bayar ke siapa ya gitu kan. Nah itu membuat orang rumahnya itu jadi berpikir, loh kok enak banget puasa kan harus dikodok kalau nggak ada halangan uzur syar'i gitu kan. Kecuali kalau udah tua sudah tidak sanggup baru dibayar dikodok dengan uang gitu kan. Oke. Tapi kalau sholat dan pelajaran di sekolah sana sih normal-normal aja, objektif ya. Jadi kita nggak menyalahkan semuanya. Kalau sekolah dan sholat normal-normal aja. Singkat cerita, ketika saya sudah lulus, saya meneruskan kuliah di Jogja. Dan saat itu banyak kasus-kasus dan hal-hal aneh. Guru-guru saya yang ada di sana pada keluar. Teman-teman saya yang masih pada kuliah juga sedikit-sedikit udah pada keluar juga. Jadi maksudnya kuliah di Zaitun ya, karena Zaitun itu kan setahu saya ada dari tingkat SD, SMP sampai kuliah. Jadi saya di sana temenan sama anaknya Syekh Panji Gumilang, kakak kelas saya dulu. Dan saya berteman juga dengan anak-anak eksponen. Nah, apa itu eksponen? Jadi menurut sumber saya ini dia bilang di sana itu ada istilah orang dalam, ada orang luar. Nah, mungkin eksponen itulah orang luarnya ya. Dulu kalau mereka ngobrol dan saya tanya, apaan sih? Dijawab, kamu orang luar, nggak tahu. Kamu nggak usah tahu deh, ini urusan orang dalam karena kamu orang luar gitu ya kurang lebih ya. Ya, saya dulu cek-cek aja, tapi setelah lulus baru tahu, oh kok begini. Teman saya yang anak eksponen itu kak, dulu deket banget sama saya. Dia lebih pintar daripada saya, bahasa Arabnya dan hafalan Qurannya juga lebih banyak. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, saya kaget, kok jadi begini ya? DM ngajak-ngajak untuk dukung Israel. Di situ saya marah, karena dari dulu kalau lihat gempuran-gempuran Israel ke Palestina saya nangis. Nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa dan bantu dikit-dikit.
Dan ternyata teman saya sendiri, akhirnya kita sedikit debat dengan temannya yang tadi ngajak dukung Israel ya. Saya kasih ayat-ayat Al-Quran, dia artikan jauh beda dari arti sebenarnya. Akhirnya saya hubungi mutawif saya. Jadi mutawif ini pembimbing tawaf ya. Kalau antum umrah atau haji, ada yang biasanya bimbing tawaf, bimbing manasik haji, itu namanya mutawif. Jadi saya hubungi mutawif saya pas umrah yang kuliah di Madinah. Timnya Ustadz Khalid Basalamah. Itu guru saya juga tuh di Indonesia. Akhirnya dibantu untuk menghadapi teman saya itu. Dan akhirnya saya blok karena dia ngeyel banget dan mulai nggak masuk akal ajarannya. Sudah bukan syariat Islam. Daripada debat terus nggak ada habisnya dan takut dosa karena saya emosian, langsung saya blok. Saya nggak tahu berdosa apa enggak, tapi saya memutuskan komunikasi dengan teman saya karena teman saya mendukung Israel. Beberapa tahun setelahnya, tepat setelah Ramadan kemarin Kak, saat warga Palestina digempur Zionis, saya cari berita terkini di YouTube. Lah kok muncul teman saya itu. Dan ternyata ya si temannya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu kata sumber saya ini sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget teman-teman. Jadi kalau antum melihat, antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ini sebetulnya pesantren Islam atau pesantren Yahudi? Karena kok ada salah seorang santriwatinya nggak hanya keluar lepas hijab, tapi juga murtad dan menjadi memeluk agama Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget ini. Nah, saya lanjutin ya. Saya hubungi teman-teman alumni angkatan saya dulu dan mereka bilang iya itu. Dan parahnya lagi beberapa teman, karena sebagian besar sudah keluar semua, ya yang masih ngabdi di sana itu mengucapkan selamat. Parah banget. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh, dia selamat ya, kamu jadi orang Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ya dia sudah lepas hijab. Sama seperti kakak saya dapat kiriman video dari keluarga waktu Syekh menyanyikan lagu Salam Aneh itu, dan tadi barusan saya lihat video YouTube kakak juga, emosi saya, langsung saya WA ke teman saya. Nah, kebetulan yang jadi MC di video itu cowok teman dia. Oke. Panjang teman-teman ini pembahasannya. Intinya di penutup dia bilang, ini Kak kurang lebihnya dari kami alumni sana sebagian besar kontrak, kesal, sebel. Padahal sebagian besar kami sekolah di sana juga karena orang tua pada sibuk kerja, kemudian diiming-imingi hal-hal yang baik tapi bohong. Di sana suka ada sedekah Kak, ada minimalnya. Nah, tapi kami nggak tahu uang sedekah kita ini benar dibagikan keluarga atau semua untuk pembangunan di sana. Yang masih pro dengan Az-Zaitun sebagian besar alumni yang masih di sana Kak, yang masih melanjutkan jadi pengajar di sana atau mengabdi di sana. Nah, maaf Kak, sebelumnya ini info dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Cepat sembuh dan cepat pulih dan sehat selalu. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara di Palestina. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini teman-teman kurang lebih DM dari beliau. Semua masih panjang lagi ya. Setelahnya itu ya ukhti ini memberikan screenshot perbincangan diskusi dia dengan si murtad tadi itu yang memeluk agama Yahudi. Dan memang parah sih, dia ngebahas-bahas tentang penafsiran Al-Baqarah ayat 285 dan surat Ar-Rum. Dia bilang bahwa kitalah yang salah memandang masalah Israel gitu loh. Saya akan bahas insya Allah di konten selanjutnya ya, karena memang ini perlu pembahasan panjang dan saya akan siapkan insya Allah. Semoga bermanfaat teman-teman. Demikian dulu untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang juga channel Muhammad Hussein Gaza untuk mendukung agar channel ini berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat dengan jangkauan yang lebih luas.